Halo Sobat Kinima, bertemu kembali dengan Kinima Sports. Seperti yang kita tahu, UFC adalah organisasi seni bela diri campuran yang paling terkenal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa orang yang ingin mengejar olahraga MMA sebagai karir, UFC adalah tujuan ideal sebagai capaian akhir. Namun, bagi banyak atlet, dibutuhkan serangkaian pertarungan yang mengesankan untuk mendapatkan kesepakatan dengan UFC. Faktanya, promotor besar seperti Bellator, Cage Warrior, dan yang lainnya mulai bersaing dengan UFC. Tetapi UFC mempertahankan posisinya sebagai puncak olahraga pertarungan. 5 petarung ini sebelumnya adalah bintang yang menguasai divisi mereka masing-masing di bawah promotor regional mereka. Namun akhirnya mereka memiliki kontrak dengan UFC. Dan inilah 5 petarung tersebut. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Kinima Sports. 5. Eddie Alvarez. Alvarez telah menghabiskan sebagian besar karirnya yang luar biasa dengan berkompetisi di setiap promosi besar di luar UFC, sehingga mendapatkan julukan Raja Bawah Tanah. Namun akhirnya, Alvarez memiliki kesepakatan dengan UFC untuk bertarung di bawah benderanya di tahun 2014. Ketika Alvarez pindah dari Bellator ke UFC, dia meninggalkan jejak yang luar biasa. Terlebih dari pertarungan dendam dengan juara Bellator, Michael Chandler. Alvarez terkenal karena gulatnya yang tajam, fisiknya yang tahan lama, dan kemampuannya untuk menerima dan melemparkan banyak pukulan. Sayangnya, reputasinya yang luar biasa hancur dalam debutnya di UFC 178 yang sangat dinanti-nantikan penggemar saat melawan Donald Cerrone. Meskipun mengalami kemunduran, ia kemudian memenangkan gelar kelas ringan UFC pada tahun 2016, menjadikan satu-satunya petarung dalam sejarah MMA yang memegang gelar UFC dan Bellator. Angela Hill. Karir Hill di UFC dimulai saat dia mengikuti The Ultimate Fighter 20. Berkat hanya satu pertarungan tersebut, karir Hill kemudian melejit dan penggemarnya meningkat. Menggunakan Muay Thai sebagai keterampilan utamanya saat itu, saat dia memulai karir profesionalnya di tahun 2014. Setelah kemenangan itu, dia merupakan pesaing yang kompeten dan layak. Namun sayangnya dia tidak mampu memenangkan 2 pertarungan selanjutnya, yaitu di UFC 188 dan UFC 192. Hill yang telah menandatangani kontrak dengan UFC, di mana dia menderita kekalahan beruntun yang menyebabkan pemecatan dirinya dari promosi. Kegagalan itu pada dasarnya adalah kembalinya popularitasnya yang paling penting saat ia naik pangkat di Invicta FC, promosi MMA wanita paling besar. Hill hanya membutuhkan 2 pertarungan lagi untuk memenangkan gelar kelas jerami di Invicta FC. Hill saat itu telah menarik perhatian bukan hanya dari seluruh penggemar MMA, namun juga dari UFC sekali lagi. Hill telah menandatangani kembali kontrak dengan UFC setelah berhasil mempertahankan gelarnya. Namun dia kalah dalam pertarungan pertamanya setelah 4 kemenangan beruntun dari Jessica Andrade melalui keputusan bulat di UFC Houston. Hill saat ini memiliki rekor di UFC dengan 13-11-0. 3. Will Brooks. Sepanjang karirnya, pria asli Chicago ini berterus terang tentang keinginannya untuk tidak hanya bertarung di UFC, tetapi juga untuk memenangkan kejuaraan kelas ringan UFC. Pada bulan Februari 2016, mantan juara Bellator tampil di MMA Hour dan menyatakan bahwa dia bersedia untuk bergabung dengan UFC. Brooks pun dengan cepat diambil oleh UFC, yang kemudian memasuki oktagon UFC sebagai mantan juara kelas ringan Bellator dengan rekor 8 kemenangan beruntun. Brooks telah berkompetisi di bawah bendera Bellator selama 3 tahun dan telah menghadapi beberapa kompetisi terbaik yang dihadirkan Bellator, termasuk 2 pertarungan melawan juara kelas ringan saat ini, Michael Chandler. Dalam debutnya di UFC, petarung freestyle ini mengalahkan Ross Person dengan keputusan bulat. Namun sayangnya, Brooks yang berharap untuk melanjutkan rekornya di pertarungan kedua di UFC, dia berakhir dengan knockout di ronde kedua saat melawan Alex Oliveira.
Cris Cyborg. Sang fenomenal dari Brasil ini bisa dibilang sebagai petarung MMA wanita paling ditakuti, mematikan, dan sukses sepanjang masa. Terlepas dari permintaan penggemar selama bertahun-tahun untuk kontraknya ke promosi MMA paling besar di bumi, Cyborg telah menghabiskan sebagian besar karirnya bertarung di luar UFC. Saat harinya tiba di bulan Maret 2015, hampir seluruh divisi wanita UFC merasakan aura dingin, gemetar, dan kegelisahan. Kekhawatiran itu cukup beralasan, mengingat rekor Cyborg yang nyaris sempurna sejak kekalahan profesional pertamanya pada tahun 2005. Hanya beberapa wanita di UFC yang berani menghadapi Cyborg. Itu pun dengan kedua lawannya yang menyerah pada penyelesaian TKO dengan cara yang sama. Pemain asal Brasil itu merupakan juara kelas bulu Invicta FC dan berhasil mempertahankan gelarnya sebanyak 3 kali sebelum masuk ke kandang UFC. Dia juga juara kelas bulu Strikeforce yang juga berhasil dia pertahankan 3 kali. 1. Conor McGregor. Kepopuleran pria Irlandia di UFC ini sangat luar biasa dan spektakuler. Bahkan hingga membuat kita lupa betapa terkenalnya dia sebelumnya, saat dirinya berada di promotor regional Irlandia sebelum menandatangani kontrak dengan UFC. UFC tahu Conor memiliki sesuatu yang istimewa ketika dia menandatangani kontrak. Itu karena sang Irlandia memancarkan selebritas yang bahkan benih ketenaran itu didirikan saat Conor McGregor bersaing untuk promotor Irlandia, Cage Warriors. McGregor memulai karir MMA-nya sebagai petinju Dublin yang penuh semangat, dan dia menyelesaikan lawan dengan cara yang mirip dengan dia saat ini, tetapi pada level yang berbeda. Dia menjadi juara dunia 2 kelas saat berkompetisi di Cage Warriors yang berbasis di Inggris, yaitu dengan memegang gelar kelas bulu dan kelas ringan secara bersamaan. Kemenangan bersejarahnya di UFC terinspirasi oleh gelar ganda yang diraihnya di Cage Warriors, di mana ia mengulangi prestasi itu dan memperkuat warisannya dengan menjadi orang pertama dalam sejarah UFC yang memegang 2 gelar dunia secara bersamaan di UFC 205. Nah guys, itulah 5 petarung yang sangat populer di promotor sebelumnya yang berhasil dicuri oleh UFC dan dijadikan sebagai petarungnya. Terlepas apakah mereka akan meraih kesuksesan atau tidak di UFC, namun rekor mereka sebelumnya adalah sebuah capaian yang luar biasa. Jangan lupa untuk menyampaikan pendapatmu di kolom komentar, subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update keren dari Kinima Sports. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam!